Profil partai politik peserta pemilu tahun 2024, nomor urut 1. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Makna lambang PKB, Bumi dan Peta Indonesia. Bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai. 9 bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan. Bingkai segi 4 dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar. Gambar lebah muncul sejak Muktamar PKB tahun 2019 di Bali. Menurut Cak Imin, lebah memiliki filosofi tidak pernah makan kecuali makan makanan yang baik dan tidak akan pernah berproduksi kecuali untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, rakyat dan bangsa. Visi dan misi PKB mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual, mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih, dan berakhlakul karimah. Misi bidang ekonomi, menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis. Bidang hukum, berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Partai Kebangkitan Bangsa berasaskan kepada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip Partai Kebangkitan Bangsa adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, serta menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 29 Rabiul Awal 1419 Hijriah bertepatan dengan 23 Juli 1998 Masehi. 5 Kiai Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Munasir Ali, Kiai Haji Ilyas Rohiyat, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, dan Kiai Haji Muhyiddin Muzadi mendeklarasikan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa juga dibidangi oleh Tim 5 yang dibentuk oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dan bertugas mengakomodir aspirasi warga NU. Tim 5 ini diketuai oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan anggota Kiai Haji Dewam Anwar, Kiai Haji Said Akil Siroj, Rozi Munir, dan Ahmad Bagja. Proses pendirian Partai Kebangkitan Bangsa turut dibantu oleh tim asistensi yang berjumlah 9 orang, yaitu Arifin Junaidi, Muhaimin Iskandar, Muhyiddin Arubusman, Andi Muawiyah Ramli, Amin Said Husni, Fahri Tohar Ma'ruf, Nasihin Hasan, Lukman Saifuddin, dan Abdul Aziz. Lantas, apa yang melatar belakangi para Kiai Nahdlatul Ulama mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa? Pertama, mewujudkan cita-cita proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera, tanpa pilih-pilih agama, etnis, ras, dan budaya. Kedua, mewujudkan bangsa yang beradab, berlandaskan nilai kejujuran, kebenaran, dan keterbukaan. Ketiga, turut serta membantu menyelesaikan ragam persoalan kebangsaan, keumatan, dan kenegaraan, serta konsisten menjalankan nilai-nilai politik rahmatan lil alamin. Keempat, Partai Kebangkitan Bangsa didirikan untuk menjadi wadah tunggal aspirasi politik Nahdliyin agar suara Nahdlatul Ulama tidak menjadi buih di tengah lautan. Sebagai partai yang dilahirkan dari gagasan besar para ulama, Partai Kebangkitan Bangsa menjadi satu-satunya partai yang konsisten memperjuangkan aspirasi ulama dan pesantren.
di bawah nahkoda Gus Muhaimin, Partai Kebangkitan Bangsa terus memastikan keberpihakannya kepada ulama, kepada pesantren, kepada santri, Undang-Undang Pesantren, Hari Santri Nasional, dana abadi pesantren, sumbangan bulanan setiap anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hingga dana aspirasi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa se-Indonesia adalah contoh wujud kepedulian itu. Kita semua memohon kepada seluruh para kiai, seluruh para ulama untuk terus mendoakan kita semua, untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan kita semua, untuk terus memberikan inspirasi dan dorongan kekuatan. Di mata Gus Muhaimin, Indonesia bisa menjadi negara sehebat ini karena doa dan perjuangan ulama. Tanpa adanya perjuangan ulama, kita tidak akan bisa merasakan kemerdekaan seperti saat ini. Komitmen tersebut akan terus dilestarikan Gus Muhaimin dalam garis perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu menjadi jembatan aspirasi para ulama dan pesantren. Ar-ruju' war-ruju' thumma ar-ruju'. Ruju'un nahdhiyin ilal PKB. Orang NU balik ke PKB. Rujuk. Kenapa? Karena PKB adalah matiyatun nahdhiyin, kendaraannya orang NU. Dalam membangun bangsa yang maju besar dan beradab, peran ulama sangat dibutuhkan. Selain sebagai pengayom dan pendidik masyarakat, ulama juga berperan menambah wawasan kebangsaan dan kenegaraan, nation building atau pembangunan bangsa, serta criticism building atau membangun sikap kritis. Maka, Ijtima Ulama menjadi forum penting bagi Gus Muhaimin untuk menjaring aspirasi ulama, sebab arah perjuangannya akan lebih terukur jika senafas dengan semangat dan cita-cita ulama. Bersama PKB, ulama bangkit bersatu menjaga Indonesia. Struktur organisasi Partai Kebangkitan Bangsa lengkap dari pusat hingga ke akar rumput, meliputi Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Anak Cabang, Dewan Pengurus Ranting, Dewan Pengurus Anak Ranting, dan Dewan Pengurus Cabang Perwakilan. Pada pemilihan umum tahun 2019, Partai Kebangkitan Bangsa berhasil meraih jumlah suara 13.570.970 atau setara dengan 9,69% total suara nasional. Hal tersebut membawa PKB berada di peringkat kelima pada pemilu yang lalu. PKB memiliki 58 kursi DPR RI, 180 kursi DPRD 1 dan 1.553 kursi DPRD 2. Berikut ini adalah tabel rencana kerja dan anggaran Partai Kebangkitan Bangsa untuk tahun ke-2023. Anggaran terendah dikucurkan untuk kegiatan diskusi pendidikan politik, 100 juta rupiah. Sedangkan anggaran yang menyedot jumlah terbesar adalah kegiatan pendampingan UMKM dengan nilai 46 miliar rupiah. Profil pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum DPP PKB sejak tahun 2005. Wakil Ketua DPR RI periode 2019 sampai 2024, sekaligus Cawapres Koalisi Perubahan mendampingi Anies Baswedan. Hasanuddin Wahid adalah Sekretaris Jenderal DPP PKB, sekaligus anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Lalu ada Nur Yasin sebagai Bendahara Umum DPP PKB, sekaligus anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa beralamat di Jalan Raden Saleh nomor 9 Jakarta Pusat. Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru partai ini melalui akun media sosial mereka di Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya.